Oke teman-teman, kembali lagi di channel Fitsmart. Kali ini kita akan bahas di bab logika matematika, ya, di subbab terakhir yaitu kalimat berkuantor. Nah, apa itu kalimat berkuantor? Jadi, kalimat berkuantor merupakan kalimat yang menyatakan kuantitas. Jadi, kita fokus di kuantitas di sini ya. Jadi, dia menyatakan banyaknya. Jadi, kita akan ketemu dengan kalimat semua, ya, atau seluruh, atau beberapa, atau sebagian, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembagiannya, itu yang pertama ada yang namanya kuantor universal. Nah, kuantor universal ini disimbolkan dengan huruf seperti A terbalik ya. Nah, jadi kuantor universal dia menyatakan bahwa kuantitasnya adalah semua, bisa juga seluruh, atau bisa juga tiap-tiap. Nah, kemudian ada kuantor eksistensial. Nah, untuk kuantor eksistensial sendiri, simbolnya itu seperti huruf E terbalik. Nah, jadi untuk yang kuantor eksistensial ini, dia menyatakan bahwa kuantitasnya sebagian. Ya, bisa sebagian, bisa juga beberapa, bisa juga ada, atau bisa juga tidak semua. Nah, jadi ini yang setara di kuantor eksistensial. Nah, untuk menarik kesimpulan di kalimat berkuantor ini, sebenarnya kita harus menggunakan diagram Venn ya, teman-teman ya. Jadi harus ada seperti semua, kemudian ada lingkaran yang lebih besar, atau ada yang sebagian. Kalau yang sebagian itu yang beririsan. Nah, tapi di sini kita tidak menggunakan cara tersebut ya, karena ada cara yang lebih gampang, teman-teman ya. Jadi ada trik Fitsmartnya. Nah, seperti apa trik Fitsmartnya? Pertama, kalau ada kalimat berkuantor, pada premis pertamanya dia bentuknya adalah kuantor universal atau semua. Nah, kemudian premis keduanya dia juga sama, semua. Atau yang setara semua ya, bisa seluruh, bisa tiap-tiap, dan lain sebagainya. Maka kesimpulannya juga pasti semua. Nah, kemudian kalau ada kalimat pada premis pertamanya bentuknya adalah kuantor universal atau yang semua, ketemu dengan kuantor eksistensial, bisa sebagian, bisa beberapa. Nah, kita contohin saja sebagian ya. Sebagian, semua ketemu dengan sebagian, maka jawabannya pasti sebagian. Nah, yang terakhir gimana kalau yang sebagian ketemu juga dengan sebagian? Nah, otomatis kalau sebagian sama sebagian, jawabannya bukan sebagian, tapi tidak ada kesimpulan. Oke, jadi ini yang perlu dihafal ya adik-adik ya. Karena ini tingkat keluarnya di UTBK itu besar sekali. Ya, jadi tidak perlu untuk menggunakan diagram Venn, ya, jadi lebih cepat menggunakan cara seperti ini saja. Oke, jadi silakan dihafal trik Fitsmartnya. Kemudian kita juga harus tahu dulu sebelumnya tentang term. Nah, apa itu term? Term ini merupakan kalimat yang sama. Ya, kalimat yang sama ini harus dicoret atau harus tidak muncul di kesimpulannya. Seperti itu ya. Jadi term ini sebenarnya kalimat berkuantor ini merupakan bentuk dari silogisme. Jadi di premis pertama dan premis keduanya sama-sama ada kalimatnya sama. Nah, itu kita harus coret ya. Jadi tidak boleh muncul di kesimpulan. Oke, biar lebih paham, sekarang kita langsung saja untuk ke contoh soalnya. Oke, untuk contoh soal yang pertama, premis pertama, semua koki di restoran A mahir masak steak dan spaghetti. Premis kedua, semua yang mahir masak steak dan spaghetti pernah kursus masak di Italia. Simpulan yang tepat adalah, nah, untuk menyelesaikan soal logika seperti ini, yang bentuknya adalah kalimat berkuantor, seperti barusan ya, kita tinggal lihat di Fitsmart triknya saja, ya, tanpa perlu menggunakan diagram Venn. Nah, caranya kita lihat saja di premis pertama, di sini ada semua, ketemu dengan semua. Nah, kita lihat di Fitsmart triknya, berarti semua ketemu dengan semua, berarti jawabannya adalah semua. Nah, otomatis kita eliminasi nih jawabannya yang bukan semua. Yang A ini semua, oke, kita simpan. Yang B juga semua.
Kemudian yang C sebagian otomatis ini sudah pasti salah. Yang D itu ada. Nah, ada itu setara dengan sebagian ya, atau eksistensial, berarti yang D juga salah. Yang E tidak semua, nah otomatis juga salah nih, tidak semua. Berarti sisa A sama B. Nah, langkah selanjutnya kita lihat termnya. Adik-adik sini ya. Ini ada term. Term itu adalah kalimat yang sama, itu harus dicoret. Nah, kita lihat nih. Di kalimat pertama atau di premis pertama itu ada kata-kata mahir memasak steak dan spaghetti. Nah, di sini ya, ini mahir masak steak dan spaghetti. Oke. Di premis kedua juga ada ternyata. Jadi ya, di sini ada mahir masak steak dan spaghetti. Nah, ini yang disebut dengan term. Jadi kalimatnya adalah kalimat yang sama. Nah, ini harus kita coret ya. Harus kita coret. Artinya term ini tidak muncul di kesimpulannya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu tinggal kita gabung kalimat keduanya. Berarti barusan semua ketemu dengan semua, jawabannya adalah semua. Nah, setelah kita gabungkan aja, sesuaikan dengan yang ada di opsi jawabannya. Boleh dari yang premis pertama dulu, baru digabung ke premis kedua, atau boleh dibalik. Ya, jadi boleh yang premis keduanya dulu, baru di premis pertamanya. Seperti itu. Kita tinggal sesuaikan dengan yang ada di opsi jawaban. Oke, kalau ini kita gabung, berarti semua koki di restoran A. Nah, sisa apa yang belum? Berarti pernah kursus masak di Italia. Oke, berarti jawabannya yang B. Simpel sekali ya teman-teman jika pakai ini. Oke, biar lebih paham, kita coba contoh soal yang nomor 2. Oke, untuk contoh soal nomor 2, semua murid laki-laki di kelas 12B menjadi anggota seni teater. Sebagian murid laki-laki di kelas 12B dapat bermain gitar. Nah, seperti biasa, kita lihat dulu untuk kalimat berkuantornya. Di sini menyatakan di premis pertama adalah kuantor universal ya, karena semua. Kemudian di premis kedua adalah sebagian. Oh, berarti kalau kita lihat di matriknya di sini, semua ketemu dengan sebagian, jawabannya pasti sebagian. Oke, sekarang kita eliminasi jawaban yang bukan sebagian. Berarti kalau dari yang A ini benar ya, sebagian. Yang B murid laki-laki. Nah, ini udah ada semua sebagiannya ya. Berarti ini kita eliminasi. Yang C juga sebagian, yang D juga sebagian, yang E tidak dapat disimpulkan. Berarti salah. Ya, berarti ada 3 opsi yang harus kita cek nih. Nah, langkah selanjutnya berarti kita tinggal coret termnya. Berarti antara premis pertama dan premis kedua itu termnya yang murid laki-laki kelas 12B. Ya, ini sama nih, di premis kedua juga ada. Nah, berarti ini harus kita coret, tidak boleh muncul di kesimpulan, tinggal kita gabung adik-adik ya. Berarti semua ketemu sebagian, berarti jawabannya sebagian. Kalau kita gabung berarti sisa menjadi anggota seni teater dan dapat bermain gitar. Nah, tinggal kita gabungkan nih, kita cocokkan dari yang opsi yang A. Sebagian murid perempuan, oh salah ya, ini bukan perempuan ya, ini laki-laki ya. Apalagi laki-lakinya kita coret nih, berarti tidak muncul di kesimpulan nih kalau kita coret ya. Berarti yang A otomatis salah. Nah, yang C sebagian anggota seni teater. Oke. Anggota seni teaternya ada, kemudian tidak dapat bermain gitar. Oh, di sini dapat bermain gitar. Berarti salah ya. Berarti sisa yang D. Yang D kita cek nih jawabannya, berarti semua sebagian, jawabannya sebagian. Kemudian anggota seni teater, oke, menjadi anggota seni teater, oke, sama dapat bermain gitar, oke, berarti sama persis ya. Berarti opsi jawabannya di sini yang D. Oke, gimana teman-teman? Mungkin sudah sedikit paham ya tentang kalimat berkuantor ini. Sebelum lanjut ke contoh soalnya nomor 3, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu teman-teman ya. Agar apa? Agar kakak lebih semangat untuk membuat contoh-contoh soal lagi yang bahas materi-materi di UTBK. Oke, jika sudah kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 3. Sebagian hewan hidup di air. Sebagian yang hidup di air bernafas dengan paru-paru.
Nah, oke adik-adik, mungkin kalau kita selesaikan ini pakai cara yang diagram Venn itu susah ya. Mungkin kita bingung nih, sebagian ketemu dengan sebagian seperti apa. Nah, padahal kalau kita pakai Fish Matrix di sini itu gampang sekali ya adik-adik ya. Berarti sebagian ketemu dengan sebagian itu jawabannya pasti tidak ada kesimpulan. Tidak perlu dilihat kalimat lengkapnya, sebenarnya sudah bisa ya, karena kalau kita lihat depannya saja, sebagian ketemu dengan sebagian, berarti otomatis jawabannya yang E ya, tidak ada kesimpulan. Seperti itu. Oke, sekarang kalau sudah paham ya 3 soal ini, silahkan untuk mengerjakan contoh soal yang nomor 4. Silahkan kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu untuk materinya. Jadi semoga bisa membantu kalian ya untuk lebih paham di materi logika matematika. Sampai jumpa di video berikutnya.